Selamat malam buat jemaat GBI Agrave yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap dalam kehidupan kita pasti akan memerlukan Tuhan, dan termasuk untuk malam hari ini. Sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ketiga gembala kita, sekaligus orang tua rohani saya yang sedang mendidik saya di Agrave ini. Dan semoga-moga nanti menjadi salah satu penyebar firman Tuhan. Amin. Doakan terus semoga menjadi hamba yang taat kepada Tuhan. Sebelum kita bacakan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mohon pimpinan-Mu untuk malam hari ini, bahkan untuk hidup kami selama-lamanya, selama kami masih ada di dunia ini. Dan untuk malam hari ini kami berdoa buat para jemaat yang sedang menyaksikan live streaming kami, bahkan orang-orang yang mungkin menyaksikan kami baik di YouTube maupun di Facebook, dan juga jemaat yang sedang hadir, yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memimpin, dan terlebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai dan memberikan hikmat kepada kami semua. Tuhan, inilah acara kami serahkan ke dalam naungan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami kembali bersyukur. Amin. Saya ajak jemaat sekalian untuk membaca dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 9. Sebagai dasar renungan kita untuk malam hari ini, kita membacakan Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-9 dari Yesaya. Jika Bapak Ibu dan jemaat yang saya kasih sudah mendapatkannya atau sudah membukanya, mari kita membacakan silih berganti dalam hitungan yang ketiga. Saya baca ayat yang kedua dan Bapak Ibu membaca nanti ayat yang ketiga hingga nanti sampai ke 9. Perikop yang diberikan oleh Lai adalah pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Ayat yang kedua, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Puteri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Terpujilah Allah yang mempunyai firman, dan kiranya kita sebagai orang percaya bahagia ketika kita merenungkan siang dan malam, terlebih-lebih melakukannya. Baik, kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya sendiri yang hidup di abad ke-8 sebelum Masehi. Dan dia ada di bawah pemerintahan Uzia di kerajaan Israel Selatan. Sedangkan di kerajaan utara itu Nabi Yunus dan Hosea dan Amos di bawah pemerintahan Yorebeam II. Malam hari ini kita bicara tentang mewujudkan iman dalam kehidupan. Tema kita tahun ini adalah hidup bagi Tuhan. Dan saya membawakan tema yaitu mewujudkan iman dalam kehidupan kita. Jadi harusnya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan secara real harus memperlihatkan iman yang dia imani itu dalam kehidupannya. Karena Amsal pasal 17 ayat 7 mengatakan bahwa orang bebal tidak layak mengatakan kata-kata bijak. Demikian sebaliknya, atau kata-kata yang bagus. Apalagi orang yang mulia mengucapkan kata-kata yang dusta.
Jadi orang yang percaya seharusnya tidak boleh keluar dari aturan-aturan iman yang dia imani. Itu yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau orang Kristen. Maka kita bertanya bagaimana mewujudkan iman kita dalam kehidupan kita secara real, bukan hanya sebatas kata-kata. Yang pertama, yaitu kita harus menyadari bahwa diri kita adalah orang percaya. Harus kita menyadari terlebih dahulu, kita siapa? Ketika kita menyadari bahwa kita orang percaya, kita orang Kristen, kita yang dibilang fundamental, kita harus tahu posisi kita di mana. Siapa kita? Ketika kita ada di tengah-tengah orang yang berbeda dengan kita, kita harus tahu siapa kita. Ketika kita berada di tengah-tengah orang yang berbeda dengan mungkin pengajaran, mungkin sosial kita berbeda dengan mereka, mungkin budaya kita berbeda dengan mereka, atau kebiasaan kita harus sadar. Siapa saya? Bolehkah saya melakukan ini dan itu? Apakah saya yang menjadi pemimpin bagi mereka? Memimpin mereka bagaimana seharusnya Tuhan mau saya melakukan sesuatu kepada mereka. Orang percaya selalu dikatakan bahwa baiklah engkau menjadi kepala. Artinya apa? Kita harus memimpin orang-orang ke jalan yang benar. Itulah salah satu caranya untuk kita menjadi orang Kristen yang mewujudkan iman kita secara real dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin pertama ini adalah bagaimana cara kita supaya mewujudkan iman kita terlebih-lebih di daerah di mana kita ada. Terlebih-lebih di mana mungkin di tempat kerja, mungkin kebetulan kita pas di tengah-tengah yang berbeda iman dengan kita. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Sehingga mereka melihat ada di dalam diri kita. Mereka tahu bahwa ini orang Kristen. Mereka tahu bahwa ini pengikut Yesus Kristus. Dengan cara kita. Lalu bagaimana kalau saya hanya sebagai orang Kristen? Bagaimana saya hanya menyandang gelar Kristen, tapi saya tidak mengerti apa yang saya lakukan? Yang pertama yang Bapak Ibu Saudara terkasih yang lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Mengakui kesalahan bahwa saya orang berdosa. Itu pertama sekali yang harus kita tahu, bahwa kita sadar kita orang berdosa dan dosa kita ini akan dihukum. Kita akan melihat nanti apa konsekuensi dari dosa-dosa Israel. Demikian kita sebagai orang Kristen. Bagaimana nanti saya kalau sudah meninggalkan dunia ini, apa hukuman atas kesalahan dan dosa saya? Kita harus tahu bahwa kita orang yang tidak benar. Kalau saya atau siapa belum tahu, kalau dia hanya menyandang gelar Kristen tapi belum benar-benar percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama adalah harus percaya. Dan yang kedua, harus belajar terus firman Tuhan. Mencari tahu apa yang terus saya lakukan. Dan kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, yang kita tahu adalah saya harus menjadi teladan bagi siapapun. Kemanapun saya berada, kemanapun saya pergi. Orang tahu ini orang Kristen yang sudah lahir baru. Ini orang Kristen yang jemaatnya di Sunter. Ini orang Kristen yang fundamental, yang berdiri di atas Alkitab. Yang biasa kita katakan bahwa stand on the Bible. Jadi tetap kita berdiri di atas Alkitab dan tidak bisa keluar dari Alkitab. Itulah sikap kita. Itulah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Jangan mudah kompromi, jangan mudah tergoyah. Karena banyak godaan yang akan menghampiri kita. Cara yang kedua yang harus kita lakukan adalah jangan amnesia. Nah, ini yang harus kita tahu. Jangan sampai lupa diri, saya siapa? Nama saya siapa ya? Saya di mana ya? Saya orang Kristen bukan? Jangan sampai kita lupa diri. Harus mengetahui posisi kita di mana. Harus tahu kita itu siapa. Kita di bawah hukum siapa? Yaitu hukum Kristus. Kalau kita di bawah hukum Kristus, maka Kristus adalah yang menjadi pemimpin kita dan semua aturan Kristus harus kita lakukan. Ini dibukti kalau kita mewujudkan iman kita di dalam kehidupan kita. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Di poin pertama ini ada dua hal yang harus kita pelajari, yaitu kita menyadari siapa kita. Dan yang kedua, jangan sampai lupa kita siapa. Jangan karena enak dengan kondisi, jangan karena nyaman dengan keadaan, lalu kita lupa identitas kita. Bahwa kita orang Kristen yang sudah lahir baru. Jangan sampai nyaman di satu kondisi yang hampir-hampir membawa kita ke dalam dosa. Nyaman dengan keadaan. Sehingga melupakan identitas yang sedang kita sandang. Itu poin pertama. Poin yang kedua yang harus kita lakukan ketika seseorang lupa atau mengabaikan firman, maka cenderung berbuat kesalahan. Ini kalau kita sudah lupa akan siapa kita dan kita tidak lagi menghiraukan apa yang harus kita perbuat, maka kita cenderung berbuat kesalahan. Apa yang harus terjadi ketika kita berada dalam kesalahan? Yaitu mendatangkan murka Tuhan. Sehingga poin kedua kita yaitu apa konsekuensi dari kesalahan kita. Konsekuensi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel bisa kita lihat di ayat keempat. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di manakah kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit, di seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggal balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendiri, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Yaitu datang celaka. Ketika kita lupa siapa kita, ketika kita tidak menyadari identitas kita, ketika kita nyaman dengan keadaan, maka celaka Tuhan akan segera datang ketika kita cenderung berbuat kesalahan. Demikian dengan bangsa Israel. Bangsa Israel di ayat ketiga dia pakai gambaran sebagai binatang. Dia membandingkan manusia dengan binatang. Saking marahnya Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan membandingkan manusia dengan binatang. Baru-baru ini ada salah satu dosen yang memberikan sebuah pertanyaan kepada kami di kelas. Beliau bertanya, manusia diberikan akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Binatang diberikan kehendak, tetapi tidak diberikan akal budi dan tidak diberikan hati nurani. Ini kita percaya, ini yang normal. Lalu bagaimana dengan ajaran yang mengajarkan tidak ada kehendak bebas? Lalu sebelum diberitahu siapa yang mengajarkan demikian, ditanya, ketika manusia diberikan akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani, sedangkan binatang diberikan hanya kehendak tapi tidak dengan akal budi, tidak dengan hati nurani, siapa yang lebih mulia? Yang lebih mulia adalah yang memiliki kehendak bebas, yang memiliki hati nurani dan akal budi. Binatang tidak mulia. Tapi bagaimana dengan orang yang mengajarkan tidak ada kehendak bebas? Sedangkan binatang punya kehendak bebas. Punya kehendak melakukan sesuatu, makan sesuatu. Dia punya kehendak. Ada makanan di situ dia makan tanpa disuruh. Siapa yang lebih mulia dari mereka? Binatang apa orang yang mengajarkan demikian? Yang mengajarkan tidak ada kehendak. Kami hanya menjawab yang lebih mulia adalah binatang. Jadi jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah pertanyaan retorika yang harus dijawab oleh kami dan ditanya dan langsung kami jawab sendiri, bahwa yang lebih mulia adalah yang seperti kita percayai. Manusia punya kehendak bebas, manusia punya akal budi, dan manusia punya hati nurani. Lebih mulia daripada binatang. Dan lebih mulia binatang yang punya kehendak bebas, yang punya kehendak untuk melakukan sesuatu, makan sesuatu, daripada orang yang mengajarkan tidak ada kehendak. Karena tidak ada kehendak.
Siapa yang lebih mulia? Nanti kita akan lihat. Ketika Tuhan memakai gambaran atau membandingkan Israel kepada binatang. Binatang ketika diajar nurut, bangsa Israel tidak. Ketika bangsa Israel diberitahu oleh Yesaya, malah mereka menangkap Yesaya, bahkan memenjarakan Yesaya. Menurut tradisi, Yesaya mati karena dibunuh atau digergaji oleh bangsanya sendiri. Karena apa? Karena memberitakan firman Tuhan, memberitahu hal-hal yang Tuhan sampaikan. Bagaimana sikap dia pada saat itu? Yaitu tetap mewujudkan imannya dalam kehidupannya. Bahwa dia percaya Jehovah, apa yang Jehovah katakan, dia akan beritakan kepada umatnya. Demikian dengan kita saat ini, Tuhan mempercayakan kepada kita, khususnya jemaat, sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, sebagai dasar untuk bisa menyebarkan firman Tuhan di tempat lain, harus tetap kokoh. Kalau dasarnya tidak kokoh, maka yang akan pergi juga nanti semakin tidak kokoh. Jadi jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua ini adalah mendatangkan celaka kita ketika kita menghiraukan, ketika kita tidak lagi peduli tentang firman Tuhan, tidak peduli tentang aturan-aturan Tuhan, sehingga cenderung melakukan kejahatan. Yang kedua dari konsekuensi dari kejahatan adalah sakit tapi tidak diobati. Mari kita lihat di ayat-ayat seterusnya. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bekak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut, tidak ditaruh minyak. Apa artinya? Artinya ialah bangsa Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sudah tahu dia sakit, sudah tahu dia dalam keadaan hancur, tapi tidak mau datang kepada Tuhan. Tidak mau melihat bahwa ada aturan Tuhan di dalam Amos pasal 5 ayat 6. Mari kita baca sebentar. Dari Amos pasal 5 ayat 6. Amos pasal 5 ayat 6 bunyinya begini. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayat dari Amos pasal 5 6 ini menghancurkan yang namanya doktrin total inability. Menghancurkan pengajaran ketidakmampuan seseorang mencari Tuhan. Ada yang mengajarkan demikian. Mereka mengajarkan bahwa seseorang yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak mampu mencari Tuhan. Padahal ayat Alkitab katakan carilah Tuhan. Ini menghancurkan pengajaran total inability. Kenapa ada total inability? Kenapa ada pengajaran yang mengajarkan ketidakmampuan? Karena ada pengajaran yang namanya doktrin total depravity atau kerusakan total. Ada. Sehingga beranak yang namanya total inability. Ini menghancurkan pengajaran demikian. Belum lagi di Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Selalu Alkitab mengatakan carilah Allah, maka Allah akan berkenan kepadamu. Ketika Tuhan berkata demikian, maka tidak mungkin pengajaran-pengajaran seperti ini bisa benar oleh Alkitab. Justru Alkitab mencatat sebaliknya, bahwa manusia diharuskan untuk mencari Allah yang benar. Bangsa Israel diperintahkan untuk mencari Tuhan di kitab Amos. Satu zaman dengan Yesaya. Hanya saja Amos ditugaskan di Israel Utara, sedangkan Yesaya di Israel Selatan. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Artinya apa? Dari budak, yatim piatu, janda hingga kepada raja berbuat dosa kepada Tuhan. Dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas, semuanya berbuat jahat kepada Tuhan. Pada waktu Yesaya menjadi nabi di bangsa Israel. Semua bangsa Israel melakukan kejahatan yang sangat-sangat fatal, bahkan menyembah berhala. Sehingga Tuhan mengatakan, kamu sedang sakit dari telapak kaki sampai kepala, tidak ada yang sehat.
Orang yang sakit zaman sekarang harusnya datang ke rumah sakit, bukan ke bengkel. Kalau orang lagi patah kaki datang ke rumah sakit, bukan ke bengkel untuk dilas. Kalau kita datang ke bengkel, kita sedang patah kaki, kita datang ke bengkel lalu kita kasih tahu ke bengkel, boleh tidak las kaki saya? Pasti orang bilang ini gila. Ini orang tidak tahu kalau ini adalah bengkel untuk memperbaiki sepeda motor atau mobil dan lain sebagainya yang bersifat elektronik atau kendaraan. Harusnya datang ke rumah sakit. Demikian bangsa Israel pada zaman itu harusnya datang kepada Tuhan, bukan meminta bantuan kepada bangsa-bangsa sekitar untuk melawan bangsa yang akan melawan mereka, yaitu Babel. Meminta tolong kepada Asyur, atau ke Mesir, atau ke bangsa lain. Tapi Tuhan bilang, seandainya engkau berbalik kepada aku, maka aku mengulurkan tanganku kepadamu, dan engkau pasti akan dibasuh, atau dibalut, atau disembuhkan. Tetapi berbalik yang dilakukan oleh raja-raja orang Israel. Justru mereka mencari bantuan dari bangsa-bangsa sekitar, sehingga Tuhan murka, Tuhan semakin marah kepada mereka. Dalam kehidupan kita sering kita mendapatkan setiap masalah, mungkin masalah sekecil seperti masalah ekonomi. Tuhan, kenapa bisnis saya nggak maju-maju? Udah, aku kompromi dah. Ya, benar, kamu benar kok. Gitu. Benar, iyakan aja gitu. Biar ekonominya maju. Atau mungkin karena pendidikan kita dia atas rata-rata atau sama dengan yang lain, sehingga tidak ada yang namanya perbedaan antara yang satu dengan yang lain sama. Jadi tidak ada kemajuan yang pesat, yang sangat signifikan, yang besar. Mungkin kita akan mencari cara lain yang menentang Tuhan dengan cara kita sendiri, sehingga integritas kita naik, pamor kita naik, karena kita memakai situasi itu dengan cara yang salah. Mungkin kita sedang diperhadapkan masalah keluarga. Masalah keluarga yang paling membuat hati kita hancur ketika salah satu anggota keluarga kita meninggalkan kita. Mungkin kita berpikir, Tuhan, kenapa begini? Atau mungkin kita mencari yang lain gitu. Atau kita mencari solusi yang menentang Tuhan. Kita mencari peramal-peramal, kenapa ini terjadi? Apa salah saya? Atau kita mencari atau memprioritaskan cara kita sendiri tanpa memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita, kita lupa akan Tuhan. Tapi seringkali orang Kristen ketika ada masalah baru sebut, oh Tuhan bantu aku. Oh Tuhan, aku ada masalah ini. Yang di sono lagi tidak peduli dengan aku. Ya, tapi yang di sini peduli dengan aku. Atau mungkin ada masalah, Tuhan, kenapa keluarga saya begini? Mengapa orang-orang yang terdekat saya selalu mengucilkan saya? Mengapa usaha saya selalu tidak ada kemajuan? Hanya biasa-biasa saja. Tapi Tuhan mengajarkan kita tetap kembali kepada Tuhan. Sehingga konsekuensi tidak akan menimpa kita. Hukuman-hukuman atas dosa tidak ada di atas kita. Jadi Bapak Ibu yang saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masuk kita ke poin yang ketiga, yaitu segala macam situasi yang kita hadapi, Tuhan selalu menjanjikan yang namanya pengharapan. Poin yang ketiga kita adalah ketika kita mewujudkan iman kita, ada harapan di dalam Tuhan. Ada harapan di dalam Tuhan. Apa yang kita harapkan kepada Tuhan? Satu-satunya harapan yang tidak bisa kita lupakan bahwa suatu waktu kita akan bersama Tuhan. Itu harapan yang paling utama dalam hidup kita. Suatu waktu kita akan bersama Tuhan. Harapan yang paling mulia adalah suatu waktu saya akan bersama Tuhan Yesus. Ini yang saya tidak bisa lupakan. Dengan cara saya memperlihatkan saya adalah pengikut Tuhan Yesus. Sehingga di ayat yang ke-9 adalah seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas,
kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan nama anak Yesaya yang pertama yaitu Ser Yashub, suatu sisa akan kembali. Jadi hanya sebagai sisa yang akan Tuhan ambil dan bawa kembali. Dan ini dikenapi ketika bangsa Israel diambil dari pembuangan, dikembalikan di tanah Yerusalem. Kita yang sudah terbuang, terhilang, diambil oleh Tuhan sehingga kita percaya kepada Dia. Tapi tetap kita berharap kepada Dia, karena kita tahu bahwa suatu waktu kita akan bersama Dia. Jangan kecewa, jangan sedih, karena setiap problem dalam kehidupan kita ada solusinya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami kembali bersyukur atas kasih-Mu. Untuk malam hari ini kami belajar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang selalu menambahkannya dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh ada di dalam kasih-Mu terus, dan hikmat-Mu selalu ada di atas kami, dan kami mewujudkan iman kami di hadapan Tuhan, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk malam hari ini, dan acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.